Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Rostikarani, NPM 1911010436 akan membahas tentang pembelajaran berbasis web. A. Konsep pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan kegiatan belajar yang memanfaatkan media situs atau website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau biasa disebut dengan e-learning. E-learning tidaklah sama seperti pembelajaran konvensional. E-learning memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, interaktivitas, yakni tersedianya jalur komunikasi yang lebih luas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, kemandirian, yakni fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, ruang, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal tersebut memungkinkan pembelajaran lebih terfokus pada siswa. Yang ketiga, aksesibilitas, yakni sumber-sumber belajar yang lebih mudah diakses dalam pendistribusian di jaringan internet daripada pendistribusian sumber-sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat, yakni pengayaan. Dapat berupa kegiatan belajar, presentasi materi kuliah, dan materi pelatihan sebagai pengayaan. Hal tersebut memungkinkan penggunaan teknologi informasi menggunakan video streaming, simulasi, dan animasi. Keempat karakteristik tersebut merupakan hal yang membedakan antara e-learning dengan pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional, daya tangkap siswa terhadap materi tidak lagi bergantung pada instruktur atau guru, karena siswa mengonstruk sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disediakan melalui interface situs web. Dalam e-learning, sumber-sumber belajar tersebar luas di mana-mana. Hal ini disebabkan karena media internet yang mengglobal dan siapa saja bisa mengakses pembelajaran tersebut. Web dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar maya. Lingkungan belajar yang disediakan oleh web dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat kita kolaborasikan penggunaannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Contohnya, forum diskusi, chatting, penilaian online, serta sistem administrasi. Lingkungan belajar yang disediakan oleh web berfungsi sama halnya seperti pembelajaran konvensional. Contohnya, pembelajar dapat berkolaborasi dan berbagi informasi antara satu dengan yang lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa fokus utama yang perlu diperhatikan adalah diri pembelajar itu sendiri. Karena sebagaimanapun hebatnya web dalam memfasilitasi pembelajaran, teknologi itu hanya sebagai sarana untuk mempermudah proses pembelajaran. Dell mengilustrasikan pengalaman belajar siswa dalam sebuah kerucut yang disebut dengan kerucut pengalaman Dell. Jika dilihat dari kerucut tersebut, pembelajaran berbasis web mampu meliputi hampir seluruh wilayah pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran berbasis web utamanya berupa tulisan yang harus dibaca. Dalam pembelajaran berbasis web juga dapat disertakan materi berupa simulasi untuk meningkatkan daya motorik pembelajar. Selain itu, dengan adanya metode blended learning, pembelajaran berbasis web dapat diperkaya dengan menyentuh bagian paling dasar dari kerucut pengalaman Dell tersebut, yakni melakukan hal yang sebenarnya. B. Fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Kruse dalam bukunya yang berjudul
Using the Web for Learning mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis web sering kali memiliki manfaat bagi para peserta didiknya. Apabila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki interaktivitas yang tinggi, sehingga memudahkan siswa untuk menerima pembelajaran dengan lebih baik, serta dapat mengurangi biaya operasional yang biasa dikeluarkan oleh para peserta didik. Contohnya seperti uang jajan dan biaya transportasi. Karena sifatnya yang virtual, maka pembelajaran berbasis web dianggap telah mampu memberi fleksibilitas terhadap kegiatan pengaksesan materi pembelajaran. Karena kini materi pembelajaran tidak lagi bergantung pada medium fisik, tetapi dapat berupa data digital yang dapat diakses melalui smartphone, komputer, dan piranti elektronik lainnya. Di samping keunggulannya tersebut, pembelajaran berbasis web juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru secara langsung yang disebabkan oleh beberapa kendala teknis. Dalam menyikapi hal tersebut, Cruz berpandangan bahwa semakin majunya teknologi dan informasi, semakin melebarnya bandwidth dan semakin cepatnya koneksi internet dalam beberapa tahun belakangan ini, maka kelemahan terbesar dari pembelajaran berbasis web dapat diminimalisasi dalam waktu beberapa tahun ke depan. C. Memilih metode pembelajaran yang paling sesuai. Driscoll dalam bukunya membagi tipe pembelajaran berbasis web menjadi 4 jenis. Ada 2 langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan tipe pembelajaran berbasis web yang paling sesuai dalam suatu kondisi pembelajaran. Langkah pertama yakni menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk menentukan terlebih dahulu ranah mana yang akan disentuh, apakah kognitif, psikomotor, atau afektif. Apabila tujuan telah dianalisis dan dikelompokkan, maka rancangan perencanaan pembelajaran atau silabus dibuat untuk merancang proses pembelajaran dari tujuan yang telah disusun. Strategi kemudian dipilih. Strategi dapat membantu merancang 4 fase dalam pembelajaran bagi pembelajar, yakni penyampaian informasi, latihan dalam bimbingan, latihan mandiri, serta tes. Langkah yang kedua yakni menentukan tipe pembelajaran berbasis web yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk menentukan langkah yang ini, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan terlebih dahulu ranah mana yang paling mempresentasikan tujuan, apakah kognitif, psikomotor, atau afektif. Jika ranah yang hendak disentuh adalah kognitif, maka perlu ditentukan lagi materi tersebut mengarah pada kognitif yang mana. Apabila telah ditentukan, barulah dapat ditentukan lagi jenis pembelajaran yang paling sesuai. Sebagaimana karakteristik media pada umumnya, tidak ada jenis pembelajaran berbasis web yang paling baik untuk semua jenis pembelajaran. Oleh karena itu, langkah-langkah ini hendaknya dapat dilakukan dengan baik dan tepat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Driscoll menjabarkan keempat jenis pembelajaran berbasis web. Yang pertama, Web Computer Based Training. Yang kedua, Web Electronic Performance Support System. Yang ketiga, Web Virtual Asynchronous Classroom.
Yang keempat, web virtual synchronous classroom. 1. Web computer based training. Tujuannya yakni menyediakan pembelajar suatu pembelajaran dengan tujuan yang terukur dan objektif. Tipe belajarnya yakni membutuhkan transfer pengetahuan, membangun pemahaman, dan mengaplikasikan keahlian praktis. Peranan fasilitatornya yakni mengawasi, memprediksi, menentukan, dan menilai hasil belajar, berkomunikasi dengan pembelajar. Peranan pembelajar yakni mengambil peran aktif dalam mempraktikkan perilaku baru, menerima umpan balik, dan berkomunikasi dengan instruktur. Metodenya yakni drill and practice, simulasi, membaca dan tanya jawab. Interaksinya yaitu multimedia, hypertext, hypermedia, simulasi, aplikasi latihan, email, bulletin board, dan berkomunikasi dengan instruktur. Yang kedua, Web Electronic Performance Support System. Tujuannya yakni menyediakan pengetahuan praktis bagi pembelajar dan kemampuan memecahkan masalah. Tipe belajarnya yaitu membutuhkan analisis dan sintesis dari elemen, hubungan, dan prinsip organisasi. Peranan fasilitator yakni menempatkan, menganalisis, mengabstraksi, mengindeks, dan mengklasifikasikan informasi ke dalam modul pembelajaran. Peranan pembelajar yakni mengambil inisiatif untuk menentukan pembelajaran sendiri, serta menentukan tingkatan detail dan menilai keberhasilan pembelajaran. Metodenya pemecahan masalah, metode ilmiah, metode penelitian, dan metode proyek. Interaksinya yaitu multimedia, hypertext, hypermedia, bulletin board, catatan konferensi, modul pembelajaran berbasis web atau komputer, dan akses email baik ke fasilitator maupun ke pembelajar lain. Yang ketiga ada Web Virtual Asynchronous Classroom. Tujuannya yakni menyediakan kelompok belajar dan komunikasi dalam lingkungan asinkronus. Tipe belajarnya masalah dengan struktur yang lebih sedikit yang membutuhkan aplikasi, analisis sintesis, dan evaluasi. Peranan fasilitator yaitu membimbing, menyediakan sumber-sumber belajar, mengevaluasi hasil, dan mengkomunikasikan dengan pembelajar. Peranan pembelajar yakni dibimbing fasilitator secara individual maupun sebagai anggota kelompok, berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran dan menerima umpan balik. Metodenya tugas percobaan, diskusi kelompok, proyek kelompok, self-direct learning, dan metode discovery. Interaksinya multimedia, hypertext, hypermedia, bulletin board, catatan konferensi, modul pembelajaran berbasis web atau komputer, dan akses email baik ke fasilitator maupun ke pembelajar lain. Yang keempat, Web Virtual Synchronous Classroom, yaitu menyediakan belajar kolaboratif bersama-sama dalam lingkungan real-time. Tipe belajar membutuhkan sintesis dan evaluasi dari informasi dan pengalaman yang dibagikan. Peranan fasilitator, koordinator pengalaman belajar, berpartisipasi sebagai co-learn, merekomendasikan arah pembelajaran, tetapi tidak menentukan arah atau mengevaluasi hasil. Peranan pembelajar, berpartisipasi aktif dalam proses belajar kolaboratif dengan fasilitator dan kelompoknya, berpartisipasi dalam dialog dan merefleksikan pengalaman. Metodenya
dialog dan diskusi, pemecahan masalah, dan interaksi maksimum. Interaksinya, konferensi audio dan video sinkronus, shared whiteboard, shared application. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.